Berlatarkan suasana Jepang pada zaman dahulu, terlihat seorang tukang pijat sekaligus pendekar dan juga tokoh utama di film ini bernama Zatoichi, dan juga ia merupakan raja dari benteng Takashi yang sedang beristirahat dalam perjalanannya mengembara. Kemudian datanglah segerombolan gangster di wilayah itu hendak mendatanginya. Gangster itu pun menyuruh anak kecil untuk membawa katana yang Zatoichi bawa. Setelah mendapatkan katana itu, mereka berdua pun mengolok-olok Zatoichi. Namun betapa edannya Zatoichi yang membantai kedua orang itu dengan ciri khas teknik samurai yang sangat cepat. Kita pun bisa tahu kan betapa edannya Zatoichi menggunakan katana. Shin pun berpindah memperlihatkan seorang Ronin, yaitu samurai yang tidak lagi memiliki tuan, bernama Hattori, sedang membantai dua orang pada malam hari. Yang tepat di belakangnya ada istrinya yang bernama Oshino. Saya pun tidak tahu alasan dia ngebantai orang itu, tapi dia merupakan seorang Ronin dan juga menjadi pembunuh bayaran pada masa sekarang. Kemudian Hattori pun pergi bersama istrinya satu arah bersama Zatoichi. Shin pun berpindah lagi, terlihat dua orang geisha, yaitu penghibur tradisional Jepang, baru saja membunuh seorang lelaki dan berkata bahwa mereka merupakan anak dari klan Naruto, bukan Uzumaki ya. Kita pun bisa mengambil kesimpulan apakah dua orang geisha ini balas dendam ataupun memang ada perang di dalam klannya itu. Makanya tonton videonya sampai akhir, nanti dijelaskan. Setelah itu, kedua geisha ini pun hendak pergi ke arah yang sama dengan Hattori dan juga Zatoichi. Shin pun berpindah di pertengahan kota di wilayah itu, terlihat segombolan gangster yang sedang memalak kepada PKL. Ketiga PKL itu pun enggan memberikannya uang karena mereka sudah membayar iuran bulanan kepada gangster tersebut. Tapi segerombolan gangster itu tetap saja menghabek salah satu dari PKL. Setelah itu, salah satu dari ketiga PKL itu yang merupakan seorang wanita bernama Tante Oume bertemu dengan Zatoichi ketika di perjalanan. Zatoichi pun tidak sungkan membantu Tante Oume membawa barang jualannya. Kemudian Tante Oume mengajak Anmasan aka tukang pijat aka Zatoichi untuk ke rumahnya. Mengingat Zatoichi sedang berkelana ke wilayah itu, Tante Oume pun mempersilahkan Zatoichi untuk menginap di rumahnya. Pada malam harinya, sekaligus dipijat oleh Anmasan aka Zatoichi, Tante Oume curhat terhadap gangster-gangster itu yang setiap hari selalu meminta iuran keamanan. Zatoichi pun seperti biasa hanya tersenyum mendengar perkataan Tante Oume. Di sisi lain, Hattori sepertinya memiliki kesulitan dalam ekonomi mengingat ia merupakan seorang Ronin dan tidak punya lagi penghasilan. Ditambah lagi istrinya yaitu Oshino memiliki penyakit berkelanjutan. Satu-satunya jalan yang ia bisa tak terlepas dari kekerasan dan pembunuhan. Namun istrinya yaitu Oshino tidak ingin melihat Hattori kembali lagi bekerja mengandalkan kekerasan ataupun membunuh orang. Setelah itu Hattori pun pergi ke tempat minum-minum aka bar zaman old, sedang meratapi tentang statusnya yang tidak punya pekerjaan. Ketika sedang enak minum sake, tiba-tiba datang gangster menagih iuran kepada pemilik bar. Melihat hal itu, Hattori pun langsung menunjukkan kekuatannya dan menyuruh gangster itu memanggil atasannya dan berbicara kepada bosnya bahwa ada seorang Ronin ingin menemuinya. Mereka pun kembali bersama bosnya, yaitu ketua dari gangster-gangster di wilayah itu bernama Inosuke Ginzo. Hattori pun langsung mengungkapkan ia siap untuk menjadi pengawalnya ataupun membunuh seseorang. Yang penting Inosuke membayarnya. Hattori pun langsung membuktikannya bahwa ia merupakan seorang pendekar dengan menancapkan katana miliknya tepat di sandal yang Ginzo pakai. Melihat hal itu, Inosuke Ginzo pun menerimanya sebagai anak buahnya. Keesokan harinya, istri Hattori yaitu Oshino tidak ingin suaminya kembali lagi membunuh orang ataupun bekerja dengan kekerasan. Namun Hattori sepertinya tidak ada pilihan lagi dan juga melihat kondisi ekonomi keluarganya sangatlah buruk. Shin pun berpindah diperlihatkan Inosuke sedang berbicara dengan bosnya yang merupakan di balik semua gangster di wilayah itu bernama Kuchinawa yang tidak pernah sekalipun diperlihatkan mukanya.
Ia tidak sendiri, ditemani oleh bos yang lain dan juga bawahan dari Kuchinawa bernama Ogia. Mereka sedang melaporkan kepada Kuchinawa terkait orang yang dibunuh oleh kedua geisha pada scene awal tadi. Kita pun bisa mengambil kesimpulan lagi bahwa di antara para gangster ada kaitannya dengan kedua geisha yang tadi. Scene pun berpindah, terlihat Zatoichi. Walaupun ia merupakan tamu, tapi Zatoichi tidak segan-segan membersihkan rumah Tante Oume. Pada malam harinya, Zatoichi pun berpamitan keluar sejenak untuk main togel aka judi dan meninggalkan Tante Oume di rumah sendirian. Di perjalanan menuju tempat judi, ia diganggu oleh dua orang jahil yang sedang mencoba-coba katana. Sesampainya di tempat judi, kita pun bisa melihat bahwa Zatoichi walaupun buta tapi sangat pandai sekali menebak setiap dadu yang keluar. Melihat tempat judi itu, kita pun bisa mengambil kesimpulan bahwa tempat judi itu merupakan wilayah kekuasaan dari Kuchinawa dan kawan-kawan. Selepas judi, ia pun pergi ke bar zaman old dan bertemu dengan Hattori yang tepat di depannya. Kemudian datanglah kakek-kakek yang hendak memberikan sake. Karena penasaran, kakek-kakek itu pun membuka katana yang Zatoichi bara dan berpikir bahwa itu merupakan sebuah tongkat. Spontan katana itu pun keluar dari penutupnya. Melihat hal itu, Hattori pun hampir buk-buk dengan Zatoichi. Namun mereka cuman pemanasan doang. Singkat cerita, terlihat Hattori muda semasa ia masih menjadi samurai sedang dilatih oleh seniornya yang terlihat licik ketika bertarung dengan junior-juniornya termasuk juga Hattori. Shin pun berpindah lagi kepada Hattori di masa sekarang, hendak bertemu dengan seniornya yang mengalahkan tadi. Setelah menanyakan kepada pengawal, ia pun bertemu dengan seniornya itu yang terlihat sudah tua dan sakit-sakitan. Tujuan Hattori bertemu dengan orang itu tak terlepas dari perbuatannya dulu yang telah mengalahkan Hattori ketika ia masih menjadi samurai. Namun Hattori enggan membalaskan kehormatannya dengan membunuh orang lumpuh seperti dia. Ia pun mematahkan tongkat yang seniornya itu pakai. Kita pun bisa tahu kan, walaupun Hattori seorang ronin, tapi ia sangat menjaga sekali kehormatannya. Di sisi lain, Zatoichi terus-menerus menang di perjudian. Melihat hal itu, orang yang berada di sebelahnya yang bernama Shinchiki memintanya untuk bergabung. Walaupun buta, kembali lagi Zatoichi terus-menerus menang. Setelah menang berjudi, mereka pun langsung menjadi akrab dan Shinchiki mengajak Zatoichi untuk mencari hiburan. Ketika di klub malam zaman old, mereka pun bertemu dengan kedua geisha yang merupakan orang pada scene awal tadi. Singkat cerita, kedua geisha itu pun disewa oleh Shinchiki untuk menari dan menyanyi. Ketika salah satu geisha itu mengeluarkan sashimen, yaitu gitar tradisional Jepang, Zatoichi pun langsung menebaknya bahwa itu merupakan pisau, bukanlah samisen. Dan juga geisha yang berada di sebelah Shinchiki merupakan seorang laki-laki. Kedua geisha itu pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi terhadap perkataan Zatoichi tadi. Dan perkenalkan, Okino Naruto dan juga adiknya Seitaru Naruto. Okino pun menjelaskan masa lalunya dan alasan ia menjadi perampok dan juga Seitaro yang berpura-pura menjadi geisha. Dan inilah awal ceritanya. Beberapa tahun yang lalu, pada malam hari ketika Okino dan Seitaro di bawah rumahnya sedang nyonyo berit, tiba-tiba orang yang dibunuh oleh Okino dan adiknya pada scene awal tadi memasukkan ninja ke dalam rumahnya itu. Spontan seluruh rumah pun dibantai habis oleh para ninja. Dan ternyata otak dari ninja-ninja itu merupakan Kuchinawa beserta anak buahnya yaitu Inosuke dan juga Ogia. Alasan mereka berdua membantai klan Naruto tak terlepas dari Naruto yang merupakan orang terpandang dan juga orang kaya di wilayah itu. Inosuke dan juga Ogia pun merampok seluruh harta yang Naruto simpan. Sedangkan Okino dan Seitaro selamat dari pembantaian itu. Okino pun menjelaskan ia baru saja membunuh pelayan yang berkhianat kepada klannya,
yaitu orang yang dibunuh oleh mereka berdua pada scene awal tadi. Okino pun menambahkan bahwa mereka berdua sedang mencari bos dari gangster yang membunuh klannya, yaitu Kuchinawa dan kawan-kawannya. Singkat cerita, Okino dan Seitaro pun pergi ke bar zaman old. Kemudian Okino menanyakan soal pekerjaan kepada pemilik bar karena mereka belum mendapatkan lagi pelanggan untuk menawarkan jasanya. Mereka berdua pun ditawarkan kepada salah satu anak buah dari Kunichiwa, yaitu Ogiya, untuk menghibur salah satu orang kaya dan juga rekan dari Kuchinawa bernama Kantai, bukan hentai ya. Melihat mereka yang cantik, Kantai pun menjadi sange dan mengajak Seitaro yang merupakan seorang lelaki untuk bercocok tanam. Namun ingat, mereka itu bukan bicis, alhasil Okino dan Seitaro pun menyerangnya dan kabur dari situ. Di sisi lain, Zatoichi bersama Shinchiki terus-menerus menang dalam perjudian. Karena tidak ingin rugi oleh Zatoichi dan Shinchiki, pemilik judi pun mencoba untuk mensabotase dadu yang algojo kocok. Namun Zatoichi bukan peletakan belatekan jangkrik. Karena tidak ingin dibohongi, Zatoichi pun langsung membantai seluruh orang-orang di dalam itu yang mencoba untuk mensabotasenya. Melihat hal itu, pemilik dari tempat judi yaitu Inosuke langsung memanggil Hattori guna mencari Zatoichi yang mengobrak-ngabrik seluruh orang di perjudiannya. Mereka pun menjadi buronan anak buah dari Inosuke sama halnya dengan Okino dan juga Seitaro. Dan Shinchiki pun langsung mengajak mereka untuk bersembunyi di rumah tantenya, yaitu Tante Omoe. Di sisi lain, terkait berita keributan di perjudian, hal itu pun sampai ke telinga Kuchinawa dan menyuruh Inosuke untuk secepatnya mencari Anmasan aka Zatoichi, sama halnya dengan kedua geisha yaitu Okino dan Seitaro. Shin pun berpindah kepada Zatoichi. Ketika hujan turun, ia selalu teringat di masa-masa membantai orang-orang di dalam hujan deras. Sama halnya dengan Okino yang selalu teringat masa-masa remajanya menjadi seorang gelandangan selepas klannya yang dibantai oleh perampok Inosuke dan Ogiya. Dan juga awal mula Seitaro menjadi geisha tak terlepas dari keterpaksaan ekonomi yang membuat Seitaro menjadi seorang penghibur wanita. Singkat cerita, terlihat Hattori membantai geng saingan dari Kuchinawa bernama geng Funahachis. Kita pun bisa melihat bahwa Hattori bukanlah kaleng-kaleng, tapi ia merupakan baja. Walaupun ia seorang diri, ia pun membabat habis seluruh anak buah Funahachis. Hal itu pun yang membuat atasannya yaitu Inosuke dan juga Ogiya sangat senang melihat hal itu. Di sisi lain, Zatoichi bersama Okino sedang merancang strategi untuk mengakhiri Kuchinawa dan kawan-kawan. Mereka pun terpikir untuk menjebak Inosuke dan juga Ogiya dengan menjadikan Okino dan juga Seitaro sebagai umpan. Pada malam harinya ketika Zatoichi, Okino dan juga Seitaro akan pergi untuk balas dendam, ada segerombolan orang suruhan dari Inosuke membakar rumah Tante Ome. Di sisi lain, Okino pun kembali lagi ke bar zaman old guna melancarkan aksinya itu. Beberapa saat kemudian, pemilik bar pun membawa mereka berdua menemui Ogiya. Ketika mereka sesudah bernari, kemudian mereka mencoba untuk menyerang Inosuke dan juga Ogiya. Tanpa ia sadari, banyak sekali anak buah dari Inosuke yang hendak menyerangnya dan membuat kedua adik kakak itu terpojok. Namun rencana awal membuahkan hasil, karena tepat di belakang pintu ada Zatoichi yang membabat habis seluruh pasukan.
Sama halnya dengan Ogiya yang mati di tangan Zatoichi. Namun betapa pengecutnya Inosuke yang kabur dari amukan Zatoichi. Setelah membantai seluruh pasukan dan hendak mengejar Inosuke, ia pun harus melawan ahli pedang dan juga Ronin, yaitu Hattori. Hattori Pundai setelah melakukan duel menggunakan teknik ciri khas seorang samurai yang mengandalkan kecepatan tangan untuk menaklukkan musuh. Sama halnya dengan istri Hattori, yaitu Oshino, yang sudah tidak kuat lagi menghadapi keadaan dan memutuskan untuk melakukan seppuku. Keesokan harinya, Zatoichi pun mengobati lukanya di rumah Shinjiki. Sedangkan Shinjiki sendiri sudah kembali lagi tersenyum. Tak terlepas dari Zatoichi yang membantai para gangster dan juga rumah tantenya yang terbakar sudah mulai dibangun kembali. Pada malam harinya, Zatoichi pun kembali lagi harus mengeluarkan katananya karena ada ninja menyerangnya. Zatoichi pun langsung menemukan tempat persembunyian Kuchinawa yang keberadaannya selalu misterius. Dan ia dihadang oleh pemilik bar zaman old yang merupakan anak buah Kuchinawa. Dan betapa kagetnya Aing mengetahui bahwa Zatoichi tidaklah buta, tapi ia lebih memilih untuk menggunakan indera pendengaran dan juga penciuman untuk menjalani kehidupan. Pemilik bar Pundai setelah Zatoichi tebas dengan katananya. Kemudian ia pun bertemu bos gangster yang sangat ditakuti di wilayah itu, yaitu Kuchinawa, yang merupakan kakek-kakek pelayan dari pemilik bar zaman old. Dan juga kakek-kakek ini alias Kuchinawa pernah memegang katana milik Zatoichi pada scene pertengahan tadi. Kuchinawa no kashira da to nande wakatta? Temei ga ichiban no akutou da na. Sa. Dare ga korosu kai? Issou megurade kurasei. Karma loh, karma, anjrit. Film pun diakhiri dengan seluruh kru dan pemain berjoget-joget bersama. Film yang sangat kurang gitu loh. Overall film ini banyak sekali scene yang mudah tertebak, namun segi alur cerita dan suasana gue sangat suka sekali. Terima kasih sudah menonton film ini. Jangan lupa juga subscribe, gak subscribe juga apa-apa. Ya kalian mau komen apa juga silahkan di bawah, silahkan. See you next time.